Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 5 mau mempresentasikan coaching dengan model Tirta. Adapun saya Irmawani Lumenggaol sebagai pengamat, Pak Abadi Nugroho sebagai coachi, dan Bu Dorsita Nurlima Gultom sebagai coach yang berperan sebagai kepala sekolah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan peran daripada coach, yaitu hadir penuh, mendengarkan dengan lebih aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa berjalan dengan lancar, di mana coach akan menggali kemampuan daripada si coachi tersebut. Demikian. Silakan Ibu Dorsita dan Pak Abadi. Selamat sore Ibu Dorsita. Selamat sore Pak Abadi. Ya Bu Dorsita, bolehkah saya meminta atau mengganggu waktunya Ibu Dorsita sebentar? Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Ada apa Pak? Ayo Pak Abadi, masalah apa yang mau didiskusikan? Ini Bu, saya mau sharing tentang kelas atau pembelajaran di kelas saya Bu. Saya itu kan di kelas saya terdapat kurang lebih 25-30 anak Bu. Nah, masalah yang saya hadapi adalah sebagian besar anak-anak yang ada itu ketika mendapatkan pekerjaan tidak dituntaskan di sekolah, dan ketika disuruh mengerjakan di rumah dia lalai untuk membawa. Nah, itulah yang sering terjadi di kelas saya. Nah, itu membuat saya gini, kelalaian itu atau ketidaktanggungjawab anak tersebut itu membuat saya itu merasa kayak debt collector gitu. Ya secara manusia jujur aja Bu, saya capek. Kayak masa saya harus jadi kayak debt collector, minta tugas. Itu kan lama-lama apa ya, membuat saya kayak jenuh gitu. Itu yang saya alami Bu. Oh gitu ya Pak Abadi. Pak Abadi, sampai hari ini sudah adakah yang Bapak sudah lakukan ke anak ini? Ya, anak tersebut yang biasanya menyelesaikan tugasnya dengan tidak tanggung jawab, itu biasanya hal yang saya lakukan adalah saya menghubungi wali kelasnya Bu, meminta tolong ke wali kelas supaya wali kelas mengingatkan atau japri ke mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Memang saya akuin Bu, beberapa anak efektif diingatkan oleh wali kelasnya, tetapi beberapa juga masih ada yang double gitu, bandel untuk menyelesaikan itu tidak diselesaikan gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Pak Abadi, dengan Iya, cara Bu. ini apakah Pak Abadi mengalami masalah atau bagaimana Pak? Dengan Bapak melakukan menghubungi wali kelasnya dan wali kelasnya mengingatkan anak-anaknya, masih ada masalah kah atau bagaimana? Masih tetap? Ya, itu tadi sebagiannya memang mereka mengerjakannya dan mengumpulkannya, tetapi ada beberapa lagi yang memang tidak mengerjakan lagi Bu, sehingga itulah yang membuat saya merasa aduh capek deh gitu loh. Oke Pak Abadi. Pak Abadi sudah bagaimana nih sama teman-temannya, sama rekan sejawatnya, apakah sudah mencoba tuh masih sama, apa murid ini tetap seperti ini di mata pelajaran yang lain? Iya, saya sempat curhat juga Bu, sempat sharing juga ke beberapa teman guru, tanya-tanya apakah mengalami problem yang sama dengan saya. Dan ternyata beberapa mereka juga mengalami problem yang sama Bu dengan saya. Itu yang mereka alami, ternyata saya nggak sendirian gitu loh. Makanya saya di sini sharing sama Ibu untuk mencari solusinya Bu. Oh gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi Bapak masih tindakannya masih menghubungi wali kelas dan mengingatkannya. Iya Masih Bu. ada cara lain yang Bapak lakukan sampai hari ini selain menghubungi wali kelas? Sejauh ini selain anak-anak yang sudah setelah dihubungin dan tidak mengumpulkan, itu saya hubungin orang tuanya Bu.
saya meminta nomor telepon atau nomor WA-nya dari wali kelas, kemudian orang tua anak-anak yang tidak mengumpulkan itu, saya minta tolong ke orang tua untuk membantu, mengingatkan, dan juga meminta mereka supaya sama-sama mendorong anaknya menyelesaikan tugas tersebut, Bu. Itu yang sudah saya lakukan selanjutnya. Dengan cara ini sudah agak berkurang nggak Pak? Anak-anaknya sudah lebih baik lagi sebagian? Ya dengan dua cara tadi sampai akhirnya ke orang tua memang efektif, Bu. Anak-anak itu mengumpulkannya, cuman saya mendengar dari wali kelas katanya orang tuanya juga malah seperti bilang, kok tugas rumah gitu loh. Jadi mereka seakan keberatan kalau dimintain untuk mengawasi secara penuh tugas anak-anaknya, Bu. Gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ada rencana selanjutnya yang ingin Bapak laksanakan yang akan datang, gitu, Pak? Mengingat masukan dari orang tua tadi, Iya. sekaligus nih saya ketemu sama Ibu, mau meminta izin nih, Bu. Boleh Pak, boleh. Boleh nggak kalau misalkan anak-anak yang memang tanda kutip bandel tadi, melalaikan tugas tadi, itu saya minta waktu tambahan, artinya waktu pulang sekolah itu, saya minta mereka mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya saat itu, Bu. Oh boleh Pak, itu ide yang baik Pak Abadi. Boleh nanti kita kerja sama EU atau apa atau yang lain-lain nanti bagaimana baiknya rencana Pak Abadi nanti. Gitu boleh Pak. Boleh ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mengizinkan itu. Jadi nanti akan idenya saya akan sampaikan bahwa anak-anak yang lalai akan saya berikan waktu tambahan jam pulang sekolah untuk mereka menyelesaikan satu itu juga ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Dorsita, apakah saya perlu membuat surat pemberitahuan ke orang tua, Bu? Oh, boleh. Itu harus Pak. Nanti biar anaknya jangan dicariin sama orang tuanya. Boleh Pak. Nanti kita ikut sertakan TU untuk pembuatan suratnya Pak. Oh gitu ya, Bu. Jadi nanti ketika mau dilaksanakan itu, saya minta surat pemberitahuan dari pihak sekolah ya, Bu, untuk saya titipkan ke anaknya, seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oke. Baik, Bu, baik. Ada tindakan lain lagi Pak? Biar sekalian gitu loh Pak. Ada rencana yang lain lagi? Saya rasa sejauh ini itu saja, Bu, soalnya memang saya yakin kalau anak itu bisa diberikan waktu tambahan, mereka mau nggak mau kan tertahan, jadi menyelesaikan di situ, tanggung jawabnya akan selesai saat itu juga dibanding ketika anak itu saya berikan tugasnya untuk diselesaikan di rumah, karena seringkali mereka melalaikan itu ketika di rumah, makanya lebih baik sepertinya memang harus di sekolah aja, Bu. Itu saja idenya, Bu. Pak Abadi, Ya, nanti Bu. untuk tindakan Pak Abadi ini, rencana selanjutnya ini, adakah yang bisa membantu Bapak? Oh iya, Bu, tentu saja karena ini berkaitan dengan pengurangan atau waktu tambahan buat anak, saya pertama adalah minta surat dari EU yang nanti akan biar Ibu Dorsita yang tanda tanganin. Kemudian saya minta bantuan ke wali kelas untuk membagikannya ke anak-anak tersebut. Dan yang terpenting adalah nanti saya akan coba hubungin kepala satpam, Bu. Karena mengingat anak-anak ini kan pulangnya dijemput. Jadi biar mereka tahu waktu pulangnya anak ini tertunda sekitar 30 sampai 45 menitan. Seperti itu, Bu. Oke Pak Abadi, ini praktik yang baik untuk tindakan Bapak ini. Akan koordinasi, bikin briefing sebentar kepada wali kelasnya, boleh sama satpam,
biar nanti kita berbicara, berdiskusi untuk rencana Bapak ini biar berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik Bu, baik. Kalau untuk menurut Bapak, Pak Abadi, kalau rencana ini keberhasilannya itu kalau ada penilaiannya nanti dari 1 sampai 10, posisi Bapak nanti tingkat keberhasilan dari tindakan Bapak ini di posisi berapa Bapak Pak? Wah, kalau misalkan anak ini mau bertanggung jawab mengerjakan di waktu tambahan, saya yakin tingkat keberhasilannya sangat maksimal Bu, bisa mencapai 9 sampai 10 Bu. Karena kan anak tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan tanggung jawabnya di tempat itu dibanding ketika dia harus menyelesaikan di. Oke, luar biasa pemikiran Pak Abadi ini. Ide-idenya bagus. Pak Abadi, ini rencananya ini, rencana baiknya ini, tindakan baiknya ini kapan nih mau dilaksanakan? Ya secepatnya Ibu. Kalau bisa minggu ini ya minggu ini, karena kan sekali lagi saya juga harus menginformasikan ke orang tua, dan itu kan tergantung surat yang dibuat oleh TU. Nanti saya akan meminta ke TU supaya segera dibuatkan dan dibagikan. Jadi saya berharap minggu ini bisa dieksekusi Bu. Oke, terima kasih Pak Abadi. Bagaimana nih Pak Abadi? Semoga ini semua kalau sekolah mendukung rencana Pak Abadi, siapa tahu dengan guru-guru yang lain ada juga yang bermasalah seperti ini, pasti ada Pak Abadi. Dengan ide-ide Pak Abadi ini, dengan rencana Pak Abadi ini, boleh dibagi-bagi di serta teman-teman yang lain Pak, biar lebih lagi murid-murid kita di sekolah ini. Pak Abadi, untuk ide yang Bapak buat ini, terima kasih banyak. Semoga berjalan dengan baik. Kita doakan terlaksana dengan baik semuanya. Ya Pak Abadi? Amin. Oke. Bagaimana Pak Abadi? Perasaannya sekarang? Sudah dapat solusi tentang masalah tentang anaknya yang tadi? Iya Bu, Sudah ketika saya mendapatkan persetujuan Ibu, ketika saya sudah bisa mengungkapkan ide-ide dan juga pemikiran saya, rasanya beban saya ini sudah hilang, karena sejauh ini saya tuh terus terang merasa kok capek sendiri gitu loh Bu, ngadepin anak-anak model begini. Tapi ketika memberikan rekomendasi itu, saya merasa beban saya, ini semua tinggal nunggu waktu aja gitu ya. Jadi saya sangat senang bisa ketemu Ibu, saya sangat senang bisa konsultasi dengan Ibu tentang masalah ini ya Bu. Maaf sekali lagi mengganggu waktunya Bu Dorsita. Dan saya mohon diri ya Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Abadi. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya, demikianlah percakapan antara coach dan coachi pada kesempatan sore hari ini, di mana masalahnya adalah bahwa beberapa anak lalai dalam mengumpulkan tugas. Nah, di sini Pak Abadi merasa sangat lelah untuk mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian Pak Abadi melaporkan kepada kepala sekolah, dan kemudian dari hasil coaching tadi Pak Abadi akan melakukan tambahan waktu untuk memberikan waktu kepada murid-murid tersebut supaya di sekolah dikerjakan tugas-tugasnya, sehingga tidak ada lagi tugas tidak terselesaikan dan tidak ada lagi tugas yang dibawa pulang ke rumah. Dan antara coach dan coach pada sore hari ini berjalan dengan baik. Demikian percakapan kami tentang coaching dengan model Tirta pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Kami dari CGP Angkatan 5 akan mempraktekkan coaching model Tirta.
saya, Dorsita Nurlima Gultom sebagai pengamat, Pak Abadi Nugroho sebagai coach yang berperan sebagai kepala sekolah, dan Bu Irma Warni sebagai coach yang berperan sebagai wakil kepala sekolah. Sebagai coach, tentunya berperan sebagai pendengar yang baik, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Silakan, Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore Pak Abadi. Selamat sore Bu Irma. Apa kabarnya Bu? Baik Pak, ini Bapak mohon maaf, boleh minta waktunya sebentar Pak? Bu, silakan. Saya tidak keberatan. Kira-kira apa nih, hal apa yang mau kita obrolin hari ini? Iya Pak, begini Pak, kita kan hari Jumat depan itu tanggal 7 sudah bagi rapot PTS ke orang tua. Nah, masalahnya yang selama ini kita adakan adalah guru-guru itu mengisi nilai masing-masing di e-rapot. Ternyata sampai saat ini Pak, e-rapot dengan Dapodik kita belum sinkron, sehingga para Bapak Ibu guru tidak bisa mengisi nilai di e-rapot tersebut Pak. Nah, jadi saran saya nih Pak, bagaimana kalau kita membuat rapot manual? Apakah Bapak setuju nih Pak? Wah, itu ide bagus tuh Bu. Cuman apakah sebelum kita melakukan rapot manual ini, Bu Irma sudah mempelajari tentang kekuatan atau kelebihan daripada e-rapot maupun manual rapot ini Bu? Iya Pak, jadi begini, setelah saya analisa, kalau seandainya pun besok Senin itu rapot sinkron, Bapak Ibu mengisi di situ, itu akan memakan waktu yang lama. Karena apa? Karena server tidak akan kuat kalau sama-sama kita puluhan guru saling sekali masuk ke dalam server tersebut. Jadi itu akan memakan waktu minimal 3 hari dalam pengisian e-rapot. Nah, kemudian setelah selesai e-rapot itu akan di-print, sementara printer yang tersedia di TU itu hanya satu. Itu tidak akan bisa meladeni untuk memprint semua rapot untuk seluruh kelas Pak. Jadi yang lebih efektif ya, karena kita kan tidak tahu nih sinkronnya kapan, jadi kita membuat manual ini Pak. Ini jalan yang benar-benar yang bisa kita lakukan saat ini, supaya pembagian rapot bisa segera kita lakukan di hari yang sudah ditentukan Pak. Wah, saya sih setuju banget Bu dengan ide ini, karena bagaimanapun ini berkaitan dengan nama baik sekolah kita. Nah, problemnya Bu, kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil oleh guru-guru, termasuk Ibu Irwani sendiri? Kira-kira langkah apa sih yang mau dilakukan supaya manual rapot ini bisa terrealisasi dengan tepat waktu? Jadi begini, sebelum saya menghadap Bapak, saya sudah mendesain manual rapot yang sama persis dengan e-rapot Pak. Jadi apabila Bapak setuju nih, saya akan finalisasi dan memberikan kepada TU supaya diperbanyak fotokopi Pak. Jadi saya butuh izin dari Bapak nih. Kalau Bapak mengizinkan, yang pertama adalah saya langsung memfinalisasi desain saya tersebut. Yang kedua, Bapak bisa mensosialisasikan ke guru-guru, teman-teman, dan wali kelas bahwa pembagian rapot di mid semester ini kita adakan manual, tidak melalui e-rapot. Kira-kira begitu Pak, supaya Bapak Ibu guru dan wali kelas juga bisa segera melakukannya. Begitu Pak. Baik Bu Irma, saya sangat mendukung, saya sangat menyetujui ide dari Bu Irma ini, dan saya akan mencoba mensosialisasikan ke rekan-rekan guru. Nah, pertanyaannya, Bu Irma butuh berapa lama nih untuk pengisian manual rapot ini? Supaya ketika saya sosialisasikan, guru-guru ini semuanya sudah siap. Bapak
Bapak bisa mensosialisasikan setelah pembicaraan kita ini. Kemudian saya juga sudah ngomong sama TU Pak supaya memberikan Ya. soft copy-nya daftar buku nilai sehingga para Bapak Ibu guru bisa mengisi di soft copy tersebut dan mengirimkan kembali ke TU supaya TU memprintnya dan TU akan membagikannya kepada masing-masing wali kelas. Jadi saya mohon bantuan Bapak untuk segera menyarankan kepada Bapak Ibu guru untuk paling terakhir itu hari Selasa mengumpulkan tugasnya Pak. Hari Selasa. Nilainya. Hari Selasa ya Bu, berarti Senin besok saya akan coba bantu sosialisasikan sehingga, nah Bu, satu lagi sebelum saya sosialisasikan, apakah soft copy itu atau tugas ini bisa dikerjakan di rumah Bu? Atau memang harus di sekolah? Kalau iya Pak, kalau untuk nilai masing-masing kan Bapak Ibu guru sudah mempunyai hard copy-nya. Jadi mereka tinggal mengetik ulang di soft copy tersebut. Tapi yang diketik itu benar-benar sudah nilai. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang belum remet atau apa gitu Pak. Jadi udah benar final. Jadi ketika pas di print tidak ada lagi mengubah-ubah nilai gitu Pak. Oke. Jadi saya akan sosialisasikan di hari Senin. Nanti Bu Irma tolong bantu juga untuk memantau pelaksanaannya ya. Nah, Bu Irma, misalkan nih, terkadang kan gini, kita itu sudah memiliki plan yang bagus, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada kendala nih. Apa itu, mungkin wali kelasnya sakit dan sebagainya. Itu kira-kira solusinya bagaimana Bu, biar bisa terlaksana? Iya Pak, jadi ketika saya harap juga Bapak mengadakan sosialisasi ini briefing gitu. Jadi di situ nanti Bapak bisa meminta pertanggungjawaban daripada masing-masing guru mata pelajaran dan wali kelas untuk mereka menyanggupi untuk mengisi rapot ini sehingga bisa dibagikan pada hari Jumat Pak. Gitu. Jadi sama-sama kita komitmen lah dalam hati masing-masing begitu. Oke Bu, selain melibatkan wali kelas tadi, kira-kira siapa lagi Bu yang perlu saya kita libatkan dalam mensukseskan agenda ini? Iya Pak, yang paling utama sih mengumpulkan nilainya Pak daripada Bapak Ibu guru mapel ke TU. Ini yang paling utama Pak, karena wali kelas tidak bisa menulis di rapot manual kalau tidak ada nilai. Jadi yang paling ditekankan besok itu adalah deadline hari Selasa. Kalau Bapak Ibu guru benar disiplin konsisten mengumpulkan nilai paling telat hari Selasa, saya yakin Pak 2 hari Rabu dan Kamis itu bisa mengisi di rapot manual dan hari Jumat kita bisa bagi rapotnya Pak. Oke, siap. Nah, ini kan rentang waktunya mepet nih Bu ya, cuman kurang lebih 1 mingguan. Nah, dengan manual rapot tersebut, kira-kira ketika Bu Irma memiliki ide ini, itu dan juga melibatkan teman-teman, kira-kira kesuksesannya rentang poinnya, kalau skala kesuksesannya itu kira-kira berapa persen nih Bu? 1-10 itu kira-kira berapa keberhasilannya Bu? Kalau kita buat manual ini? Ya, kalau dengan e-rapot ini saya sangat yakin 100% Pak kita bisa berhasil dalam rapot manual ini dan kita bisa laksanakan pembagian rapot sesuai jadwal dan kita tidak ada rasa malu terhadap orang tua apabila kita undur nantinya Pak gitu. Dan kita juga akan ditegur oleh yayasan apabila tidak bisa melaksanakan pembagian rapot di hari Jumat. Jadi kalau Bapak bisa menyampaikannya nanti di briefing besok, sosialisasi kepada teman-teman guru, pastinya mereka akan semangat untuk segera mengumpulkan nilainya itu Pak. Baik Bu Irma. Jadi Bu Irma hari ini menyampaikan tentang sinkronisasi yang terhambat dan mau tidak mau solusinya adalah manual rapot. Saya akan bantu untuk mensosialisasikan itu Bu
ke teman-teman guru, kemudian nanti soft copy-nya bisa dikirimkan supaya teman-teman mengisinya dengan cepat dan cermat tentunya karena waktunya yang mepet. Nah, kemudian nanti Ibu Irma bantu untuk mengontrol ya Bu, karena bagaimanapun manual rapot ini perlu ada yang mengawasi. Nah, kira-kira Bu, kan komitmen Ibu untuk mengawasi ini, saya minta tolong komitmennya sejauh mana nih Bu? Karena tidak mungkin hanya seorang diri untuk menyelesaikan ini. Iya Pak, kalau saya setelah nanti jadi desain saya, finalisasi saya tinggal ngeprint, itu langsung dicetak oleh TU, digandakan dengan mesin fotokopi yang kita punya, dan saya akan langsung bagikannya ke para wali kelas. Saya memastikannya Pak bahwa ini kita dan tolong segera diselesaikan. Jadi saya tidak kerja sendiri Pak, saya menyampaikannya kepada wali kelas dan para wali kelas lah yang akan mengisi nilai tersebut ke dalam rapot manual itu Pak. Oke Bu Irma, saya sangat setuju dengan pendapat atau idenya, dan segera kita tindak lanjuti. Senin kita briefing teman-teman guru untuk melakukan manual rapot ini. Dan saya berharap program ini bisa berjalan dengan sukses. Kemudian saya juga menunggu informasi selanjutnya dari Bu Irma. Jika ada kendala-kendala segera dikomunikasikan sehingga kita bisa cepat menyelesaikannya bersama kembali. Nah Bu Irma, jangan sungkan kalau ada kendala atau ada hal-hal yang ingin diskusikan aja kapanpun waktunya, saya siap untuk mendiskusikannya bersama. Terima kasih Bu Irma sudah ide-ide briliannya pada hari ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Jadi beban saya serasa terangkat nih Pak, karena saya dengan operator selalu memantau dapodi kita dan tidak tahu sampai kapan sinkronnya. Jadi dengan adanya manual rapot ini kita bisa membagikannya tepat di hari Jumat sesuai jadwal kalender pendidikan kita Pak. Jadi saya sangat berterima kasih banyak Pak sama Bapak. Sama-sama Bu. Kita harus menjaga nama baik sekolah kita, dan saya juga berterima kasih untuk ide-ide cemerlang dari Bu Irma. Mari Bu, ada hal lain yang mau disampaikan? Saya pikir cukup Pak, saya akan menyelesaikan tugas saya Pak. Saya mohon undur diri Pak. Selamat sore Pak Abadi, terima kasih. Semangat Bu Irma, semangat untuk menjalankan tugasnya sama-sama. Oke, demikianlah proses coaching di antara Pak Abadi sebagai coach dan Kepala Sekolah dan Bu Irma Warni Koci. Permasalahan di sini yang dialami oleh Koci adalah rapot yang belum sinkron dengan Dapodik, di mana sebentar lagi akan pembagian rapot, tapi rapotnya belum sinkron. Rencana dari si Koci membuat rapot manual dan guru-guru mengisi nilai rapot dengan cepat, supaya rapot manualnya bisa tercapai dengan cepat juga. Memberikan soft copy rapot ke TU biar TU nanti yang buat Lina. Itu rencana dari si Koci. Coach memberikan izin sosialisasi untuk rapot manual ke guru-guru. Coach memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi dari si Koci. Sehingga si Koci dapat mengatasi masalah sendiri yang dihadapi dan mencari solusi-solusi yang baik. Solusi dari pertanyaan si Koci, kepala sekolah tadi memberikan sosialisasi kepada guru-guru dan mengumpulkan nilai dengan cepat. Dan yang kedua, dengan keyakinan dari si Koci bahwa bisa menyelesaikan semua rapot manual ini, mari mengumpulkan rapot tadi yang belum sinkron itu, ya sekolah sudah bisa ada rapot manual dulu yang sudah siap disediakan oleh kepala sekolah dari tindakan atau reaksi atau ide-ide yang diberikan oleh si Koci. Demikianlah percakapan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.
Salam guru penggerak. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan kelima akan melakukan demonstrasi atau praktek pelaksanaan coaching. Hari ini pelaksanaan coaching akan dilakukan oleh saya sendiri selaku pengamat, kemudian Ibu Irmawani Lumbangaol sebagai coach, dan Ibu Dorsita Nurlima Dultom itu sebagai coaching. Kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach adalah pertama, penuh waktu. Kedua, mendengarkan secara baik dan aktif. Dan yang ketiga, seorang coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pada alur coaching ini kita akan menggunakan alur Tirta. Demikianlah sesi demonstrasi yang akan dilakukan oleh kami dari calon guru penggerak angkatan kelima. Saya persilakan kepada Ibu Irmawani Lumbangaol sebagai coach dan juga selaku kepala sekolah, dan juga kepada Ibu Dorsita. Silakan. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore Bu Dorsita, apa kabar hari ini? Baik. Maaf Bu Irma, boleh mengganggu, menyita waktunya sebentar untuk berdiskusi. Oh iya, Bu Dorsita, apa nih yang mau kita bicarakan pada sore hari ini, Bu? Ini Bu, saya lagi bingung nih kalau ngajar di kelas 4, karena kebetulan saya masih baru mengajar SD, jadi bingung pelajaran matematikanya. Anak-anak ini ada 30 orang, 6 orang susah untuk perkalian, padahal teman-temannya sudah bisa sampai perkalian 10, bahkan bagi-bagi. Ini anak yang 6 orang ini udah disuruh hafal, tetap aja nggak bisa, masih perkalian 2 dan 3, masih muda Bu. Tapi bingung saya dengan cara apa untuk mengajari anak ini. Oke, jadi di kelas Bu Dorsita itu ada 30 anak, namun ada 6 orang anak yang belum bisa perkalian, bahkan perkalian 2 pun belum bisa. Sejauh ini apa yang sudah Bu Dorsita lakukan terhadap 6 orang anak ini? Saya sudah melakukan, saya suruh menghafal, maju ke depan, tapi masih tetap di saat istirahat, ini anak saya taruh di pojok literasi di dalam kelas, saya ajarin satu persatu, tetap aja tidak ada perubahannya. Yang ketiga, ini anak akhirnya karena udah saya buat seperti itu berbagai cara, saya panggil orang tuanya, karena kebetulan kalau di SD itu wali kelas yaitu yang ngajar di kelas itu juga, kalau di SD itu wali kelasnya. Saya panggil orang tuanya untuk bagaimana cara mengajari anaknya, diajarin di rumah supaya bisa perkalian gitu Bu. Masih tetap aja nggak bisa-bisa Bu. Lakukan banyak hal ternyata ya, namun belum ada hasil. Udah mengulang, udah menyampaikan kepada orang tua, udah minta tolong sama wali kelas, namun belum ada hasil. Nah, kira-kira apa rencana Bu Dorsita nih untuk langkah selanjutnya supaya anak ini bisa perkalian, Bu? Rencana saya sih ada Bu. Dia mungkin kalau orang tuanya yang nyuruh gak mau, udah sama wali kelasnya gak bisa juga, mungkin sama rekan sebayanya, teman sebayanya, teman kompaknya yang ada di situ yang sudah bisa matematika, yang bisa perkalian, tukar sebaya maksudnya Bu, siapa tahu bisa untuk mengajari temannya gitu. Selain yang kedua Bu, melakukan permainan. Kalau misalnya dia kalau masuk ke sekolah bisa dulu melakukan permainan dengan temannya yang ada di kelas, siapa yang duluan melakukan permainan dengan menggunakan jari,
Kalau bisa masuk dulu. Nanti kalau pulang, itu juga kalau mau pulang melakukan permainan juga. Biar bisa, kalau mau pulang harus bisa dulu permainannya gitu, Bu. Yang ketiga, nih anak nih kalau saya lihat, kalau udah pulang nih update status mulu, Bu. Tentang TikTok. Dia nyanyi, goyang-goyang. Kayak apa? Kayaknya nih, Bu, dengan bentuk kayak gini, bisa nih anak saya buat boleh dengan TikTok hafalannya nyanyi-nyanyi 1 kali 1 pokoknya pakai TikTok deh, Bu. Jadi mungkin anak ini bisa hafal itu. Saya yakin bisa ini anak ini, Bu. Itu, Bu. Oke, jadi ada 3 rencana yang akan Bu Dorsita lakukan, yaitu tutor sebaya, melakukan permainan ketika masuk dan pulang sekolah, dan yang ketiga dengan TikTok. Oke, kira-kira dari 3 rencana ini yang mana duluan Bu Dorsita lakukan? Apakah sekaligus ketiganya atau mau yang mana dulu nih prioritas Bu Dorsita? Prioritasnya kayaknya karena ke hobinya anak ini TikTokan melulu. TikTok dulu deh, Bu. Oke, nah TikTok dulu nanti. dalam rencana TikTok ini apa yang akan Bu Dorsita persiapkan? Rencana saya, Bu, masa persiapkan itu apa namanya, briefing dulu yang ada di situ. Nanti kalau melakukan TikTok ini semuanya posisinya seperti ini, jangan mengganggu yang lain, jangan suaranya kenceng-kenceng. Yang kedua, saya mau pakai dengan speaker atau apa namanya musik gitu, Bu, supaya mendukung dia. Boleh dia sesuka hatinya menyanyi, tapi tentang dalam ranah perkalian ini gitu, Bu. Oke, jadi Bu Dorsita dalam melancarkan rencana ini, kira-kira Bu Dorsita itu butuh bantuan dari siapa aja atau siapa yang perlu membantu Bu Dorsita supaya rencana ini berjalan dengan lancar? Yang pertama, rekan sejawat, karena kan mengganggu dari depan belakang apa namanya yang berdekatan tadi dengan kelas-kelas yang lain. Boleh membantu saya dan mengerti saya apa yang mau saya lakukan di dalam kelas itu. Mohon dimaklumin kalau ada keributan. Minta izin ya, Bu, ya. Yang kedua, anak-anak murid juga yang rekan sejawatnya, teman-teman sebayanya dari anak tersebut. Yang ketiga, bantuan dari orang tua murid supaya dengan model seperti ini TikTok ini dilakukan di rumah pun boleh gitu, Bu. Terkhusus bantuan dari ibu kepala sekolah untuk saya supaya terrealisasi apa yang mau saya buat gitu. Oke, selain dari teman sejawat, dari orang tua, dari saya, apa yang bisa saya lakukan Bu Dorsita supaya Bu Dorsita ini bisa melancarkan rencana ini? Itu, Bu, mohon untuk wali kelas yang tadi yang berdempetan dengan kelas saya 3A dengan 3B, kalau mungkin saya ngomong kan mereka mungkin nggak terima gitu loh. Kalau ibu sebagai atasan mungkin langsung bisa gitu untuk sosialisasi kepada guru-guru yang nanti yang mengganggu mereka dalam proses tindakan saya gitu, Bu. Oke, baik. Kalau itu akan saya segera menyampaikan kepada wali kelas 3 supaya bisa memaklumin kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Dorsita. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, Bu. Kira-kira setelah Bu Dorsita melakukan aksi ini, tingkat keberhasilannya itu kepada anak seberapa besar ukurannya, Bu? Apakah antara rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa ya, Bu? Kalau ukuran keberhasilannya kayaknya, Bu, kalau boleh nilai 10 kali, Bu, karena ini anak suka TikTok pasti bisa deh, yakin deh bisa gitu. Oke, Segala mata pelajaran apapun boleh di TikTokin gitu, Bu. Oke, luar biasa Bu idenya ya. Jadi saya sangat berharap nih, saya jadi tidak sabar menunggu Bu Dorsita melakukan aksi ini. Jadi saya mohon ketika Bu Dorsita selesai melakukan praktik ini, berbagi praktik baik Bu dengan saya nanti juga kepada teman-teman guru ya Bu ya.
Iya Bu, segera nanti saya akan datang lagi ke Ibu untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu. Terima kasih Bu. Oke Bu. Oke, dari saya, apakah ada lagi yang Ibu Dorsita mau sampaikan? Nggak ada lagi Bu, soalnya di dalam kelas itu kalau seperti itu saya lakukan sudah terselesaikan kayaknya. Tapi untuk hari ini saya sudah lega dengan boleh berdiskusi dengan Ibu, sudah ada solusi untuk masalah saya hari ini gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi Bu Dorsita mengalami hal permasalahan ada 6 orang anak yang kurang mampu dalam perkalian, namun dengan ide brilian dari Bu Dorsita akan melakukan cara pembelajaran TikTok nih. Ini baru pertama kali nih Bu, ini sangat luar biasa apabila Ibu praktekkan. Jadi melakukan strategi ini, Bu Dorsita yakin bahwa anak ini mampu menghafal perkalian. Jadi kami sangat berterima kasih nih Bu, sebagai atasan saya sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Dorsita demi kebaikan murid-murid kita. Oke, terima kasih Bu Dorsita atas sharing idenya yang sangat luar biasa. Oke, saya tunggu kabar baiknya untuk praktik baiknya nanti. Ya Bu, terima kasih Ibu atas semuanya. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu Dorsita, selamat sore. Demikianlah demonstrasi coaching yang dilakukan oleh Bu Irmawani Lumbandol sebagai coach dan juga Ibu Dorsita Nurlima Lutom sebagai coachee. Apa yang dilakukan oleh Ibu Irma sebagai coach telah memberikan sebagai bentuk bukti daripada kehadiran penuh si coach kepada coachee. Kemudian Ibu Irma juga telah memberikan waktu untuk konsentrasi mendengarkan segala bentuk cerita permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Sebaliknya, coachee juga menyampaikan permasalahan itu secara detail. Terus sebagai coach, Bu Irma telah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot yang mendorong Bu Dorsita atau coachee itu menyampaikan atau berpikir menemukan langkah-langkah solusinya sendiri. Nah, dalam permasalahan anak-anak belum bisa perkalian yang dihadapi oleh Bu Dorsita, apalagi perkaliannya masih dalam level bawah, kata Bu Dorsita tadi, 2 kali 2 aja belum bisa. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bu Dorsita, yaitu dengan hafal, pendekatan individu, dan kerjasama orang tua adalah langkah-langkah yang sudah baik. Namun di tengah jalan masih ada permasalahan di mana beberapa anak masih belum juga menyelesaikan itu. Maka ada ide brilian, ide baik dari Bu Dorsita yang dia sampaikan melalui jawaban pertanyaan pemantik dari coach, yaitu Bu Dorsita ingin membuat tutor sebaya atau melakukan tutor sebaya kepada anak yang tadi level hafalan perkaliannya masih rendah, akan dibantu oleh teman sebayanya yang diharapkan akan sangat mudah ditangkap dari temannya tersebut. Kemudian melakukan permainan, dan yang paling menarik adalah menggunakan media sosial yaitu TikTok. Nah, prioritas yang akan dilakukan oleh Bu Dorsita tadi adalah akan melakukan menggunakan TikTok, di mana media ini memang booming buat anak-anak sekarang. Kemudian yang terpenting adalah perlibatan atau kolaborasi antar guru yang akan dipandu oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Irmawani, untuk menyampaikan ke teman-teman guru. Dan terakhir ditutup dengan pesan bahwa coachee setelah menyelesaikan tugas ini adalah berbagi praktek baik kepada rekan-rekan yang lainnya. Demikianlah praktek atau demonstrasi coaching yang dilakukan oleh CGP Angkatan ke-5. Selamat sore dan salam guru penggerak.